Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta sudah pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Kami masih temani Anda dalam program Dialog Informasi Dakta Sore hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda di malam hari ini? Kami mendoakan semoga Anda bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sakit kita sama-sama mendoakan semoga Allah memberikan kesabaran dan kesehatan seperti sedia kala. Rekan bisa berbagi informasi baik itu seputar kondisi arus lalu lintas ataupun Anda ingin merespon terkait beberapa pemberitaan yang belakangan ramai memberikan informasi di tengah lingkungan kita, seperti laka lantas di Jalan Alternatif Cibubur, Transyogi, termasuk juga sore hari tadi Polres Metro Bekasi Kota merilis terkait kasus yang menjadi perhatian bersama, yakni bocah 15 tahun di Jati Asih, Kota Bekasi, ini dipasung oleh orang tua kandung. Bocah tersebut dipasung lantaran diduga mengalami gangguan mental dan saat ini masih mendapatkan pendampingan dari unit PPA Polres Metro Bekasi Kota. Rekan Dakta, hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan ngobrol Bang Ardi ya. Kita akan ngobrol dalam segmen Bekasi Bicara. Ya, temanya ya, sama judulnya ya. Kenapa ganti-ganti Bang? Ya biar pas aja sih. Sama nggak tahu kenapa ganti-ganti. Bang Jainuddin itu nggak punya ide gitu. Ini apa sebetulnya? Apa yang harus kita kasih judulnya? Tapi kemarin kan catatan akhir bulan. Kemudian sekarang Bekasi Bicara kayaknya. Iya. Ya, Bekasi Bicara. Jadi sekarang udah ketok palu ya Bekasi Bicara. Tok, gitu. Dan saya bersama Bang Ardi Mahardika. Ini Bang Ardi dari siang ini belum pulang ini. Tadi lepas tugas jam 4, lanjut ada urusan Bang Ardi ya. Iya. Masih standby di studio dan kita hingga menjelang pukul 20 akan bersama Bang Ardi dalam segmen Bincang Dua Reporter Bekasi Bicara ya. Jadi panjang Bang. jadi seperti perbincangan kita sebelumnya, bahwasanya saya Ardi Mahardika dan juga Bang Jainuddin Ishak nanti akan temani Anda selama kurang lebih setengah jam ke depan ya. Ini membicarakan mengenai apa yang terjadi di Bekasi ya, dari sudut pandang kita sebagai seorang reporter. Ada beberapa kejadian, tadi Bang Jainuddin juga menyebutkan bahwasanya ada kecelakaan lalu lintas ya Bang ya, di Cibubur, kemudian juga ada pemasungan anak. Betul. Di bawah umur. Anak ini juga berkebutuhan khusus dan juga tadi juga sudah dirilis oleh Polres Metro Bekasi Kota berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang kemarin terjadi di Cibubur. Saya kira itu di Cibubur Jakarta Timur Bang, atau di Bekasi ya? Masuk Bekasi deh Bang. Masuk Bekasi ya, Jatirangga, Betul. Kecamatan Pondok Gede. Itu enggak dong, Kecamatan Jati Sampurna. Kecamatan Jati Sampurna. Mama orang mana Bang? Orang Setu saya, jadi nggak kenal wilayah-wilayah situ, jadi agak awam gitu kan. Iya. Jadi itu ternyata wilayah Bekasi dan juga ini luar biasa ya, korbannya juga banyak banget ya, 8 orang. 10 Bang. 10 ya, 10 orang tewas. 2 diantaranya adalah pasangan suami istri asal Jonggol, TNI Angkatan Laut dan juga pensiunan staf Angkatan Laut ya, pegawai negeri sipil di Angkatan Laut. Ini kalau saya pernah sih sebetulnya lewat jalan itu Bang. Iya. Jadi memang jalan itu menurun dan juga ada lampu merah ya. Iya betul. Jadi ternyata yang kemarin menyebabkan kecelakaan lalu lintas itu adalah truk tangki Pertamina menabrak mobil-mobil yang ada di depannya yang diindikasikan mobil itu mengalami remblong Bang ya, sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Nah ini juga jadi sebuah perhatian juga kita sebagai pengendara, entah itu pengendara mobil ataupun juga pengendara sepeda motor, harus lebih berhati-hati untuk meminimalisir ataupun juga mencegah kecelakaan lalu lintas yang tentunya juga sangat-sangat merugikan
dari sisi kita sebagai pengendara gitu ya, entah itu nanti juga akan ada korban jiwa maupun juga korban luka-luka gitu ya Bang Jainuddin ya. Betul. Ya kalau terkait jumlah Bang Ardi itu yang meninggal 10, 9 meninggal di Rumah Sakit Polri dan 1 meninggal di Rumah Sakit Permata Cibubur. Dan 4 orang 2 hari lalu kita berbincang dengan salah seorang koresponden Dakta. Itu 4 orang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Permata Cibubur. Ada yang bertanya terkait identitas, ya saya tanyakan waktu itu memang kalau untuk identitas agak susah untuk menggalinya gitu ya. Karena kan juga berbenturan dengan keamanan di rumah sakit sana begitu. Jadi tidak mudah teman-teman media untuk bisa langsung masuk ke rumah sakit gitu Bang. Iya. Artinya ini juga jadi sebuah tragedi juga ya, terkait dengan kecelakaan lalu lintas di wilayah Bekasi pula begitu. Ini juga ada anggapan bahwasanya memang kecelakaan lalu lintas itu disebabkan karena lampu merah Bang Jainuddin. Jadi karena ada pembangunan, kemudian juga lampu merah itu juga mengakibatkan kecelakaan. Nah sebetulnya kalau misalnya pemasangan rambu-rambu lalu lintas di wilayah kota Bekasi semestinya memang harus digalakkan, diterapkan lebih banyak begitu ya, agar setidaknya pengendara itu bisa bisa tahu rambu-rambu, kemudian juga nantinya pengendara lalu lintas juga bisa paham dan juga mencegah terjadinya kecelakaan. Baik, ini di awal perbincangan kita Bang Ardi sudah ada penelpon Pak Bambang yang akan berpartisipasi. Kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam, salam sehat. Salam sehat Pak Bambang. Di mana Pak tinggalnya Pak? Di Bekasi, Tambun Selatan. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ya? Iya. Baik. Ini bagus nih untuk wawancara. Harusnya sekedar ini seperti tanggul-tanggul atau selokan-selokan jalan ini yang rusak-rusak harus dicarain sama, kalau bisa sama kepala desa atau camat atau bupatinya ini. Baik. Nanti kita bakal coba hubungin bupati ya Pak ya. Bapak punya keluhan apa Pak Bambang? Banyak sebetulnya. Saya kan dulu sering itu mengenai jalanan itu baru dicor kok kayak lumpur. Alhamdulillah akhirnya dari Tambelang sampai itu kan bagus itu. Iya. Kepenginnya ini di Bekasi ini Sapo PP diganti kamera aja tuh. Iya, soalnya kayaknya nggak berfungsi kayaknya tuh. Justru lebih bagusan kamera Pak ya? Iya, kalau bisa di sapam-sapam juga jadi kamera semua itu. Jadi untuk merekrut orang-orang pengangguran gitu. Pengangguran atau preman-preman yang itu jadi nggak ada gitu. Yang pauga jadinya kamera semua gitu. Mohon ini kalau bisa bicara sama bupati atau ke Kapolresnya atau yang lain yang bersangkutan gitu, jadi nyambung gitu. Baik. Pak Bambang, kalau misalnya di Tambun Selatan jalannya udah bagus belum? Itu kemarin kan aspalnya cuma sedikit, mulanya di aspal lagi kan kemarin kita ini komplain itu. Iya. Kalau bisa tuh bikin saluran air tuh pakai tambang itu, pakai benang gitu, asal-asalan sih itu. Mudah-mudahan ini solokan-solokan air di ini banyak yang mampet, banyak yang rusak. Jalan ini untuk orang jalan juga nggak bisa, takutnya kan keserempet itu. Kalau bisa diperbaikin lagi tuh, banyak yang lubang-lubang itu. Mohon sama DPR-nya juga lagi mohon disambungkan lagi gitu kayak dulu lagi. Iya, Pak. Ini mengenai mengenai kecelakaan kemarin kan saya bilang itu tutup aja, itu bahaya. Itu mohon yang bikin itu mohon diusut semua itu. Kenapa kok bisa ada lampu merah di situ, kan bahaya gitu. Iya. Ya, mudah-mudahan diusut semua ya. Yang bikin siapa, yang menyetujui siapa, itu mengakibatkan takutnya berlarut-larut gitu. Takutnya sering kejadian lagi. Mohon ya mengenai jalan-jalan banyak yang lubang, mohon dipantau itu setiap kelurahan itu kan tanggung jawab. Kan bisa dituntut kalau orang yang jatuh kan ada undang-undangnya katanya betul. Ya. Mohon disosialisasi gitu sama
ini pauga kalau bisa dijadiin kampra semua gitu. Biar nggak ada pengangguran gitu. Pak. Terus ini tanah-tanah kosong mohon kan nih Pak Jokowi kan lagi galakin. Kan ada dana-dananya itu mohon dibikin cabe kayak apa bikin apa gitu kangkung apa gitu, mudah-mudahan Bekasi bisa ininya apa Swasembada Pak ya. Keamanan ini sembakonya mohon dipantau itu pasar-pasar itu. Kalau bisa ada yang bisa ini apa bisa mantau gitu. Ya, setiap pasar jadi kayak di DKI kan ada tuh yang mantau itu. Jadi sembako cabai sekian ada gitu. Kalau bisa mohon di PD pasar Bekasi mohon dipanggilkan semua gitu, sama bupatinya gitu. Makasih. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bambang. Mudah-mudahan Pak Bupati ya, PJ Bupati Bekasi Pak Dhani Ramdan ini mendengarkan ini ya. Ada warganya Pak Bambang di Tambun Selatan yang mengeluhkan ini ya soal jalan-jalan rusak, kemudian juga saluran air gitu ya yang tidak semestinya. Ini juga takutnya dikhawatirkan akan menyebabkan banjir. Dan juga tadi juga Pak Bambang mengatakan bahwasanya untuk pemasangan lampu merah ini mesti ditinjau ulang karena memang pemasangan lampu merah ini yang ada di Cibubur ini ya, Bang Jaya, ini juga salah satunya menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Bang Ardi, karena tugas di lapangan di Kabupaten Bekasi, kalau untuk infrastruktur di Kabupaten bagaimana Bang di sana itu? Ya kalau di wilayah selatan itu kan karena memang ada industri Bang ya, Jawa BK, kemudian juga di wilayah Cikarang Selatan itu. Kemudian juga ke arah-arah Cikarang Pusat gitu ya. Ya karena bagusnya dan juga diperbaikinya oleh dan juga dibangunnya oleh swasta. Tapi karena di utara ya dekat-dekat laut, kemudian juga di daerah selatan yang memang penduduknya belum banyak ataupun juga masih perkampungan, ini juga masih perlu dilakukan perbaikan juga Bang Jinudin. Jadi memang keterlibatan swasta juga sebenarnya harus digalakkan gitu Bang ya, sektor CSR-nya. Iya. Tapi memang untuk pembangunan di Kabupaten Bekasi kayaknya lebih ke swasta ya, karena memang pembangunan kayak misalnya Jababeka, kemudian juga kawasan-kawasan industri kan juga menyumbangkan pajak juga Bang sebetulnya. Memang mereka tuh harus bisa lebih berperan sih sebetulnya untuk CSR, bisa lebih memperbaiki Kabupaten Bekasi. Baik, terima kasih Bapak siapa tadi ya? Pak Bambang. Pak Bambang atas responnya terkait program kita. Semoga kita juga terus memaksimalkan agar segmen ini nantinya akan mengundang narasumber untuk merespon terkait dinamika yang terjadi di masyarakat. Bang Ardi, kita rehat dulu ya. Rehat ya? Iklannya banyak Bang. Mau minum ya? Iya, Bang Ardi kita rehat sejenak ya. Nanti kita juga akan lanjutkan ya perbincangan kita dalam program Bekasi Bicara ini ya. Bekasi Bicara lah. Bekasi Bicara ya. Jadi kita akan membahas mengenai Bekasi, isu-isu Bekasi. Baik. Tadi juga sudah disebutkan bahwasanya ada kecelakaan, kemudian juga ada beberapa tanggapan ya dari Pak Bambang mengenai jalan rusak. Ini juga harus kita fokuskan ini ataupun juga kita tanggapi dengan baik ataupun juga dengan sebagaimana kita sebagai peran media gitu ya, lebih membangun wilayah Bekasi yang memang menjadi tempat tinggal kita ya Bang Jinudin ya. Baik. Kita juga tunggu Anda rekan Dakta untuk bergabung melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 081511 107 107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Bang Ardi, lanjut nggak Bang? Lanjut lah. Ya, kita masih bersama Bang Ardi dalam segmen Bekasi Bicara. Kalau tadi kita di segmen awal sudah membahas kejadian laka lantas yang Bang Ardi ya, yang terjadi di Jalan Transyogi, Cibubur, Kota Bekasi. Kali ini kita bergeser terkait penerimaan PPDB ya, penerimaan peserta didik baru, PPDB online. Bang Ardi, tadi siang itu di DPRD Kota Bekasi ada puluhan massa yang mengatasnamakan guru swasta itu melakukan aksi demo. Iya. Jadi mereka
menuntut lah begitu agar PPDB berjalan lebih baik lagi seharusnya, dan juga menuding nih yang juga menjadi pemberitaan di Kota Bekasi, mereka menuding bahwa ada oknum lah di DPRD ini, anggota dewan yang menjadi calo. Ini ternyata juga banyak respon dari anggota DPR dan pasti geram gitu Bang dengan tudingan tersebut, karena kan mereka di daerah mereka pasti punya perwakilan anggota DPRD ya. Dapil. Punya daerah dapilnya ya. Tentunya dewan di masing-masing daerah tersebut pasti kan memiliki konstituen. Nah, di situ seharusnya memang juga menjadi alternatif juga para guru itu menyampaikan aspirasinya gitu. Tidak dengan cara misalnya menuding anggota DPR menjadi oknum gitu, jadi calo PPDB online ini. Gimana Bang ini Bang? PPDB loh Bang. Abang enak masih belum sekolah. Anaknya ya. Anak abang kan. Kalau udah sekolah merasakan Bang. Jadi memang susah banget gitu ya. Orang tua menyekolahkan anaknya, pengen banget sekolah di negeri karena memang sekolah negeri itu gratis dan juga pungutannya juga tidak terlalu banyak. Sebetulnya ada pungutan juga sebetulnya, tapi tidak terlalu banyak, beda dengan swasta yang memang harus bayar dan juga harus biayanya juga jauh lebih mahal. Bang, kalau misalnya di Kota Bekasi juga ada program bantuan untuk itu ya, sekolah swasta itu ya? Iya betul. Jadi ada 165 kalau nggak salah itu yang pemerintah Kota Bekasi melalui distrik itu akan dibantu biayanya Bang. Jadi hingga 13 Juli kemarin itu sudah ada 20.430 calon peserta didik SMP yang mendaftar. Jadi mereka yang tidak terakomodir di sekolah negeri, SMP negeri, jadi bisa dibantu untuk masuk di sekolah swasta Bang. Iya. Jadi kadang sekolah swasta kasihan juga sih Bang, nggak dapat murid gitu. Jadi orang tua yang negeri minded, yang pengen banget anaknya sekolah di sekolah negeri gitu ya. Ini melakukan berbagai cara gitu ya untuk menyekolahkan anaknya agar bisa masuk, dan sekolah swasta nggak kebagian murid jadinya gitu. Dan ini juga kadang di Kabupaten Bekasi juga kadang juga suka dikeluhkan juga oleh Badan Musyawarah Perguruan Swasta gitu ya. MPS. Karena sekolah negeri juga kadang-kadang katanya menambah rombel gitu ya, rombongan belajar, sehingga sekolah-sekolah yang ada di sekolah-sekolah swasta yang ada di sekitaran sekolah negeri ini tidak kebagian murid, dan juga ini berdampak juga pada penutupan sekolah Bang. Kalau misalnya sekolahnya nggak dapet murid gitu ya, sekolah swasta nggak dapet murid, tentunya kan juga nggak nutup juga itu biaya operasionalnya gitu kan, kasihan juga gitu. Makanya perlu dilakukan formulasi agar setidaknya sekolah swasta dapat murid. Ya tadi kalau saya pikir itu yang program dari pemerintah Kota Bekasi berkaitan dengan pembiayaan di sekolah swasta, bantuan, itu bagus juga tuh. Uang pangkal itu Bang. Iya, jadi sekolah-sekolah swasta juga bisa kebagian murid, dan tentunya warga Bekasi yang pengen sekolah juga bisa terbantu. Betul. Karena sekolah swasta kan juga mahal dan juga butuh biaya juga gitu Bang Jenudin. Jangankan sekolah swasta Bang, sekolah negeri aja kalau kita dapat mendengarkan cerita gitu ya, laporan dari masyarakat, embel-embel pungutan iuran aja masih ada Bang, mungkin masih tinggi kali ya. Itu negeri apalagi swasta Bang. Iya. Tapi kalau misalnya Bang Jenudin nanya tadi soal anggota dewan yang jadi calo, ya kita nggak tahu juga ya. Dan juga ini mudah-mudahan tidak terjadi juga ini. Anggota DPRD yang menjadi calo untuk masyarakat yang ada di dapilnya untuk bisa sekolah gitu. Ya mudah-mudahan proses PPDB yang dilakukan kemarin juga bisa transparan ya. Dan juga ini bisa mengakomodir yang memang anak-anak yang sesuai dengan kualifikasinya, sesuai dengan persyaratannya bisa masuk gitu Bang. Tanpa adanya embel-embel calo dan juga biaya-biaya yang lain gitu Bang Jenudin. Iya, jadi pemerintah menargetkan bantuan bagi siswa yang tidak mampu itu dengan alokasi sekolah 165 sekolah swasta Bang Arti. Jadi Jadi untuk bantuannya ya uang pangkal lah ya, uang bulanan gitu ya. Dan ini juga SPP ya. SPP. Jadi untuk membantu mereka, khususnya juga pihak sekolah swasta sebenarnya juga ya, agar memiliki siswa gitu kan. Iya. Jadi tidak diterima di negeri, tapi untuk
hak mereka memiliki pendidikan juga pemerintah Kota Bekasi itu perhatikan, Bang. Baik, tapi yang dapat itu yang terdata di DTKS, Bang ya? Jadi orang-orang yang memang sudah terdata itu ya? Kayaknya enggak juga, Bang. Saya baca itu katanya orang-orang yang bisa masuk ke program itu sudah terdaftar dalam program DTKS. Nanti kita tanya Pak Inaitullah ya, Kepala Dinas Pendidikan secara teknis seperti apa gitu ya. Tapi mudah-mudahan program ini juga bisa membantu masyarakat Kota Bekasi yang ingin bersekolah, kemudian juga tidak bisa bersekolah di sekolah negeri, tidak punya biaya, bisa disalurkan ataupun juga bisa menempuh pendidikannya di sekolah swasta tanpa biaya tambahan. Baik. Ini Rekan dokter apa tuh, Bang? Ini apa nih? Saya nggak tahu juga, Bang. Oh, ini set-top box, Bang. Jadi jualannya Radio Dakta ini. Oh, iya. Mereknya sih Ya itulah. Mereknya banyak sih ya, mereknya. Kita punya beberapa merek ya untuk set-top box. Jadi ini untuk bisa menjernihkan program siaran TV. Jadi TV yang sekarang tuh ya. Sekarang itu tidak. Sekarang tuh siaran UHF itu nanti dimatikan. Jadi kalau misalnya sudah dimatikan, tentunya butuh set-top box siaran digital dan juga bisa. Ditanya sama Bang Jainya nih, Bang Jai yang punya iklannya nih. Coba. Oh iya. Tapi lebih bagus sih yang teknisinya yang ngomong. Iya. Nah kita kan diperintahkan produksi. Jai isi suara gitu, Bang. Iya. Ngomong deh, Pak. Coba Ari. ngomong Abang jelasin dong. Lah kita sebenarnya pengen dengar jelas ini dari ini ada teknisi kita nih rekan Dakta. Ya gimana, Bang? Abang mau ngomong? Tak dulu mau ngomong lah. Mau ngobrol, mau masuk. Ya udah ngomong. Jadi ngobrol aja. Soalnya kita nggak tahu nih, saya cuma tahunya antena set-top box ini ada. menjernihkan suara, menjernihkan siaran TV. Ini mic-nya kita kasih nih, ada. Udah deket nih ngomong. Oke, apa nih Bang Jai nih? Jadi set-top box itu alatnya untuk apa gitu? Set-top box itu alat untuk peralihan untuk TV ini para pendengar rekan Dakta ini yang di rumahnya TV-nya belum ada digital TV-nya. Ini terkait sebenarnya digital TV ini ya, di analog dan digital ini terkait dengan sebenarnya apa? Sinyal, Bang. Jadi sinyal yang dipancarkan itu bentuknya itu digital. Kalau yang sebelumnya itu analog. Jadi bukan TV-nya. Banyak sekali TV-TV lama yang digital pun udah ada kan. TV lama namanya ini digital TV. Ini TV udah digital. Biasanya kan persepsi rekan Dakta itu di rumah, TV saya udah digital. Betul, TV-nya sudah digital, tapi itu keluaran mungkin lama ya. TV lama yang keluaran lama itu TV-nya digital belum, udah LED, mungkin udah pakai remote begini digital, betul. Tapi di dalam TV tersebut itu sudah ada alat yang buat nerima sinyal digital ini ada belum gitu. Persepsinya itu alat, jadi alat untuk penerima sinyal, karena sinyal yang dipancarkan dari pemerintah ini dari TV-TV sekarang ini bentuknya digital, jadi unit penerimanya juga harus digital, itu maksudnya. Nah alat ini diciptakan kenapa untuk pakai set-top box? Untuk TV-TV yang belum ada digital TV-nya di dalamnya, belum ada mesinnya. TV kan sayang ini ya itu untuk TV-TV itu termasuk TV tabung. Kan pendengar itu rekan Dakta itu kan yang di rumahnya banyak kan masih banyak yang menggunakan TV-TV tabung nih. Kalau ini di pemerintah memperlakukan ini ya sinyal digital ini. Ya, TV tersebut itu kalau nggak dipasang itu nggak bisa dipakai, Bang. Nanti ketika sudah dimatikan digitalnya itu nanti nggak bisa dipakai. Jadi harus set-top box ini untuk, jadi pilihannya cuma dua. Jadi masyarakat ini pendengar rekan Dakta ini ya dikasih pilihannya cuma dua. Satu, mau pasang set-top box atau ganti TV baru yang sudah ada digitalnya. Gitu. Berarti kalau TV digital nggak perlu pakai? Tidak perlu. TV sekarang itu yang keluar itu memang udah diproduksi kan perusahaan-perusahaan elektronik itu sudah mengikuti perkembangan, pasti sudah mereka produksi yang sudah ada. Nah, seperti sinyal sekarang digital mereka pasti mengeluarkan itu. Dan ini tetap pakai antena, Bang? Oh ya, untuk menerima sinyalnya ini untuk proses ya, untuk proses penyerapan sinyal
nanti kebanyakan sih persepsi pendengar nih ya, persepsi pendengar rekan Dakta ini apa namanya? Tidak perlu antena, pasang alat ini terus gambarnya bagus gitu. Jadi mereka dikiranya tuh nggak perlu antena, tinggal pasang bukan. Jadi ini hanya alat untuk nerima sinyal digital gitu. Untuk proses penerimanya sendiri, proses penerima sinyal itu sama seperti yang analog. Jadi perlu antena untuk terima sinyalnya, kabelnya, dan yang paling penting ini untuk digital itu apa? Arahnya. Ya. Arahnya kemana? Arah tergantung di daerah. Dari misalkan di daerah Tambun arahnya kemana pasnya gitu. Jadi gini Bang Ardi ya. Iya. Sinyalnya itu bedanya ketika analog ya. Analog itu ngadep ke sini, ini bagus, yang ini jelek gitu kan ya. Ada beberapa bagus, gak bisa bagus mah. Diputar agak ke kanan dikit, yang tadinya jelek jadi bagus, yang tadinya bagus jadi jelek. Iya. Ya, beda itu. Kalau digital enggak, satu arah biasanya kalau pas dia itu semua dapat sinyal, itu gambarnya akan bagus semua. Jadi di digital ini itu tidak ada toleransi renyak-renyak, semut atau apa enggak. Dapat sinyal ada gambar, tidak dapat sinyal tidak ada gambar. Jadi kalau channel yang tidak dapat, artinya channel tersebut belum dapat sinyal. Tapi tidak berpengaruh berapa persen. Sinyal 20% pun kalau dia manteng, gambar akan bagus. Bagus ya. Nggak perlu harus 100%. Jadi ngebagi sinyalnya gimana, sinyal itu arah antena blek, semua channel ini dapat sinyal. Berapa channel, Pak? Nah, untuk channel, untuk sementara ini sudah terupdate. Kalau sinyal maksimal itu udah ada 50 channel Bang Ardi. 50? 50. Beda-beda? Termasuk TV-TV yang sudah ada di analog dan banyak TV-TV baru yang ada digital TV ya. Ada TV Muhammadiyah. TV Muhammadiyah terus di analog tidak ada, adanya di digital ya. Terus ada banyaklah, ada Betawi TV atau apa, saya juga lupa nama-namanya nggak hafal, tapi yang jelas terupdate ada 50-an. Tapi biasanya sih kalau udah dapat 45 channel itu udah aman Bang. Ya? Karena itu biasanya yang biasa ditonton itu sudah ada. Oke. Harganya berapa Pak Ari? Kalau misalnya Dakta ngejual nih, ke Pak Ari kan teknisinya suka masang-masang. Harganya itu kalau memang mau unitnya aja itu kan 250.000, tapi kalau sekalian dipasang biasanya tuh 350. Itu sekalian diantar terus dipasang, diinstalasi. Pokoknya dijamin ya, bagus dan juga 350.000 itu yang udah terada di iklan itu sekalian diantarkan. Nah, beda lagi, mungkin ada tambahan lagi nanti kalau setelah di lokasi kok ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki atau nge-repair antena lah, atau naik ke atas kabel itu juga beda. Butuh, kan, butuh kabel lah nanti beda. Kalau kabel nanti lain dengan teknisi nanti ya. Mungkin beda. Kok mahal ya, atau kok harganya segitu ya? Perbedaannya kalau di online ini banyak yang nanya, di online kok murah-murah. Betul, di online kan hanya nama tapi tidak tahu spesifikasinya gimana. Di situ ada spesifikasi. Ada memori yang 4, ada memori yang 8, ada. Kalau ini berapa, Bang? Ini udah paling tinggi. Ini yang saya pakai, ini yang di Dakta pakai ini udah memori paling tinggi 32. 32. Ya. Itu udah paling tinggi. Memori ini biasanya membedakan gini. Ini kan STB ini sekarang kan bisa jadi gini, TV tabung ya. TV tabung itu kan TV analog ya. Ketika dipasang STB ini menjadi smart TV. Jadi karena ini bisa dipasang dongle dan bisa connect ke YouTube. Tapi dongle-nya dijual terpisah, bisa connect internet dan bisa YouTubean di TV gitu. Pakai wifi tentunya. Pakai wifi. Kalau yang dulu udah memanfaatkan wifi, misalkan untuk rekan Dakta yang mau memanfaatkan wifi, STB itu untuk nonton YouTube di TV, untuk nonton kajian, biasanya kan suka nonton di YouTube tuh. Ya, itu kajian bisa. Dakta tuh ya. Terutama kajian Dakta dah. YouTube-nya Dakta silakan. Itu bisa. Itu artinya gini. TV tabung yang tadinya hanya biasa-biasa aja kalau dipasang ini jadi smart TV gitu, Pak. Bukan Android TV tapi smart TV gitu. Apalagi pemerintah juga sudah nanti juga akan menghentikan layanan TV analog ya. Memang itu udah keputusan, memang tinggal nunggu waktunya. Ini diperpanjangan karena memang masyarakat banyak yang belum tahu.
Cuman nantinya memang akan dimatikan karena kemarin pas Lebaran ya Bang Ardi ya, saya pulang itu di daerah Banyumas sudah mati. Udah nggak ada ya? Rumah saya juga nggak ada tuh Pak, mati Pak, resek Pak. Sebenarnya bukan resek, jadi ada mungkin di tempat Bang Ardi itu ada tower BTS yang memang sudah diganti ke digitalnya. Jadi berkurang sinyal analognya. Ntar ini tadinya bagus kok sekarang jadi renyek ya. Ya karena mungkin ada BTS yang udah diganti ke digital dan atau yang belum gitu. Karena belum semua kan bertahap itu kan. Malah saya nontonnya pakai TV itu Pak, parabola Pak. Oh, berbayar ya. TV berbayar tuh kalau udah ada biasanya siaran live itu suka di lock. Di lock betul. Siaran bola, kemudian juga siaran. Jadi emang sebenarnya benar keuntungan sangat keuntungan buat masyarakat untuk nonton TV yang tadinya semut-semut memang, cuman memang harus istilah kalau orang investasi ya Pak. Ya udah karena memang ya perkembangan zaman mau gimana lagi kita harus mengikuti kan ya. Semakin canggih ya pasti semakin ada penambahan biaya. Tapi artinya ini tidak ada biaya bulanan dan nonton apapun gratis dan gambarnya tanpa semut. Itu yang gambarnya tanpa semut itu yang apa namanya menguntungkan untuk para pendengar Dakta. Jadi channelnya banyak, kemudian juga. Oh ya Mas Ardi kayak tadi itu misalkan banyak yang nanya di online itu kok banyak yang murah begini karena yang membedakan spesifikasi yang dan bedanya mungkin kalau di online ketika sudah dibeli di rumah mungkin nggak tahu masangnya. Tanya-tanya suka nggak dijawab nih responnya. Paling jawabnya suka mereka via mesin ya udah ada apa namanya ya balasan otomatis gitu-gitu kan. Bedanya gitu. Kalau mau rekan Dakta nih Pak rekan Dakta kalau mau langsung beli ke Dakta silakan nanti kalau ada yang ditanya bisa menanyakan sama teknisinya gitu. Ini ada HDMI juga, kemudian juga ada kabel RCA juga ya Pak ya? Ya itu memang juga dilengkapi untuk dua pot Mas Ardi ya. Karena pendengar Dakta atau masyarakat itu kan banyak yang masih contohnya TV tabung itu kan nggak ada pot HDMI adanya RCA. Jadi ada RCA-nya dan kalau untuk TV-TV yang sudah LED bisa ada HDMI makanya ada pot HDMI. Ya tentunya lebih ada perbedaan lah gambarnya antara RCA sama HDMI pasti lebih bagus sih HDMI. Tapi memang disediakan untuk dua pot itu Mas Ardi. Ada USB juga Ada juga USB-nya. USB itu untuk kalau mau nonton punya file flash disk, file kajian, file apa bisa dicolok di situ untuk nonton gitu. Iya. Ini satu box ini harganya 350.000. Tadi juga udah disebutkan sama Pak Ari ya. 250.000 ya Pak. 350.000 itu nanti dianterin nanti sekalian diinstalasi. Jadi bagi Anda rekan Dakta yang ingin siaran TV-nya lebih bagus ataupun juga jernih, Anda bisa hubungi Radio Dakta untuk mendapatkan set-top box ya, karena pemerintah saat ini juga sudah menghentikan TV analog ya, diganti dengan TV digital. Anda bisa menghubungi ke 8807426 atau 27 atau 081511100107. Nanti akan disambungkan ke teknisinya Pak Ari. Tadi juga sudah nyebutin banyak banget ini manfaat dan juga keuntungan apabila kita menggunakan set-top box digital ya, Bang Jaya. Baik. Jadi untungnya Bang Arif tugas malam, Bang. Iya. Jadi bisa jelasin lebih lengkap, Bang. Kalau misalnya kita suruh jelasin kita kalau nggak tahu nih, apa ini set-top box. Jadi rekan Dakta mungkin kalau melihat tayangan melalui YouTube mungkin tahu, Bang, di depan kita ada set-top box. Tapi kalau di mereka yang mendengarkan melalui radio kan tidak mengetahui, Bang. Tidak paham ya. Jadi di depan kita ini ada set-top box DV3 T2C. Ini mereknya juga banyak ya Pak ya, bukan cuma merek ini aja ya, tapi ada beberapa merek juga ya Pak. Ya, merek itu banyak yang jelas set-top box itu kan mereknya banyak, tapi merek itu berpengaruh dan yang penting itu tadi SNI, yang kedua mau untuk apa? Biasanya kan ada perbedaan dia untuk nonton YouTube antara memori kecil sama besar kan ada perbedaan lah Bang kalau untuk streaming ke YouTube gitu seperti nggak beda jauh ya. Dan apa lagi ya tadi? Apa Bang? Bang, mumpung dikasih kesempatan ngomong ini jarang-jarang. Abang aja ngomong dah. Udah paling itu aja Bang Ardi ya. Itu untuk set-top box-nya tadi ya, salah satu keuntungan pakai set-top box ya gambarnya memang jernih, tidak ada semut. Ya,
sinyalnya bagus. Tapi perbedaannya untuk rumah-rumah jangan kaget, untuk yang rumahnya mungkin ada ketutupan gedung nih Bang. Ini berkendala biasanya nih Bang nih. Biasanya di rumahnya TV ini bagus, TV ini bagus, TV ini kok ketika dipasang ke digital kok susah. Karena Pak di digital itu sinyalnya kalau terhalang gedung agak terlalu susah. Berarti mesti tinggi antenanya. Mesti melewati gedung atau minggir ke sebelah sana. Makanya saya kalau instalasi itu biasanya enggak saya pantek dulu Bang. Itu saya cari dulu pakai monitor di atas, saya geser sana geser sini. Karena apa? Biar maksimal dapat mendengar data juga puas, ketika yang udah pasang juga puas lah, artinya channel dapat semua gitu, bisa nonton, nggak udah ngeluarin biaya kok. Iya. Masih ada yang belum dapat atau yang jelek gitu kan ya Bang ya. Paling ini bisa aja, dibuat 2 TV nggak Bang? Oh iya, biasanya banyak pertanyaan itu sih. Pertanyaan, Bang bisa untuk 2 TV nggak itu Mas Ade? Iya. Jadi saya jelasin lagi ini untuk rekan Dakta. Untuk satu set-top box itu untuk 1 TV Bang. 1 TV aja. Karena itu ibaratnya 1 mesin di dalam TV itu 1 TV, 1 set-top box 1 TV. Tapi kalau misalnya antenanya 1, alatnya 2? Bisa. Nah, kalau itu bisa Bang. Jadi biasanya untuk digital ini 1 antena itu bisa 2 TV. Kalau dia 3 TV biasanya pasang 1 lagi antena, karena biasanya yang sudah saya coba itu kalau 1 antena dipasang untuk 3 TV ada salah satu yang dia agak berkurang sinyalnya dan dia hilang-hilangan gitu. Yeah. Kalau untuk 2 masih oke Bang. Biasanya kalau ada di rumahnya 3 TV saya suruh pasang antena 2. Itu biasanya Bang. Jadi itu jualan kita ya. Kemarin kita jualan TV parabola, sekarang kita jualan set-top box ya Bang. Kemarin TV parabola kan bebas iuran itu kan, karena tapi lama-lama bakal bayar juga itu. Artinya syarat ketentuan berlakunya itu kita kan ngikutin yang punya program. Nah sekarang ya. Itu udah program pemerintah yang sekarang udah sangat masyarakat sangat diuntungkan itu kan. Iya. Banyak sih rekan Dakta atau masyarakat yang belum tahu ya, karena dia ngeliat masih ada kan gitu. Iya betul. Masih ada TV-nya masih nyala. Jadi tunggu-tungguan nih, pemerintah juga nungguin karena masih banyak yang belum tahu, masih diperpanjang. Jadi kayak tunggu-tungguan nih Bang nih. Sebenarnya sih udah fix, saya update perpanjangannya sampai kapan Bang ini Bang? Update-nya lagi saya lupa, terakhir sih September katanya. Terakhir September itu akan dimatikan, tapi saya nggak tahu. Tapi untuk di daerah sih udah sebagian kayak model Samarinda mana itu udah dicoba. Nah ini untuk Jakarta Bekasi aja ini yang belum. Untuk Banyumas sudah kok. Banyumas sudah ya, kampungnya Bang. Saya lupa lagi waktu itu Banyumas sudah. Dan di daerah pun kemarin waktu Lebaran saya pulang itu udah sebagian ada yang pasang, cuman memang sinyalnya masih agak lemah. Iya. Dia pasang lebih tinggi, tapi kalau dapat gambarnya memang bagus, cuman mungkin sinyalnya ada belum maksimal, masih ada beberapa yang tidak dapat. Tapi kalau untuk Bekasi, Jakarta atau dan sekitarnya wilayah sini saya insya Allah aman itu. Wah, ada nanya juga Bang. Pemerintah katanya ngasih gratis tuh Bang, STB Bang. Wah, kalau itu update-nya saya nggak begitu ini ya, memang saya juga dengar beritanya itu pemerintah itu dari Kominfo ya. Iya betul. Cuman ya tentunya pakai persyaratan mungkin Bang Ardi ya, persyaratan yang jadi warga-warga miskin yang terdaftar dalam DTKS itu bisa dapat set-top box. Itu memang salah satu bentuk partisipasi memang untuk dari Kominfo-nya atau pemerintah untuk masyarakat ya Bang ya. Tapi mendingan kalau misalnya punya uang nggak semuanya 250.000, 350.000 pengen nikmatin siaran TV digital yang bersih gambarnya, kemudian juga jernih, mendingan beli aja di Dakta ya Bang Ari ya. Ya siap. Daripada nunggu-nunggu program pemerintah Bang Jadudin ya, mendingan beli di Dakta 350.000 itu udah dipasangin, pokoknya udah tinggal nonton aja ya Bang Ari ya. Iya. Gitu. Jadi Anda rekan Dakta kalau misalnya mau dapatkan set-top box bisa hubungi ke 0815 11 107 Bang Jenudin. Terus Bang Ardi terus. Udah ya? Udah ya? Ya, udah jam 8 lewat. Nah, ya? Bang Ari ini mau closing statement Bang. Ya, siap. Apa Bang? Iya, apa Bang? Ya, apa yang disampaikan ke pendengar Dakta? Jadi tiap hari itu pasti ada Bang orang yang masang set-top box ini Bang. Tiap hari sih enggak kan, kalau yang nanya banyak ya. Cuman untuk dealnya itu kan kadang kita mikir-mikir gitu ya. Karena ya kita nggak tahu rekan Dakta itu kapan punya uangnya atau kita nggak tahu ngikutinnya. Jelas udah saya
ya dijelasin seperti itu. Jadi statement closingnya tuh seperti ini Bang ya. Silakan untuk rekan Dakta yang mau menikmati layanan TV lokal Indonesia, ya, mengikuti update dari pemerintah untuk beralih ke digital TV. Jadi silakan pilih, ada 3 untuk TV, mau pasang set-top box atau ganti TV baru. Pilihan yang ketiga, atau tidak nonton TV. Oke. Kasian banget Ya. Punya TV tapi nggak usah nonton TV. Itulah masyarakat memang dipaksa harus itu. Ganti TV digital, atau yang TV belum digital pasang set-top box, atau pilihan ketiga tidak nonton TV. Bang, saya mau dengerin radio Dakta pakai ini bisa nggak? Dengerin Set-top box. Sebelum nanti berikutnya, kalau nanti Dakta sudah update ke digital, sinyalnya ke digital, nanti radio-radio yang lama-lama juga nggak bisa Bang. Radionya harus digital. FM gitu ya. Pakai FM, tapi ada radio yang memang sudah sinyalnya digital. Gitu loh. Nanti sama. Jadi kalau pemancarnya ganti digital, sinyalnya digital, juga penerima digital. Nah, atau dia bisa lewat sini kalau memang jalurnya lewat TV yang ini gitu loh. Bisa ditonton di Pak, bisa. jalur. Pakai Tapi nanti itu katanya sih radio itu internet Pakai lagi Google Bang. juga ya. Itu internet lagi Bang. Beda, itu jalur internet Bang. Iya. Jadi ada jalur satelit, jalur internet streaming, dan jalur analog tadi, jalur terestrial namanya Bang. Iya. Jalur terestrial ya. Iya. Paling itu aja Bang, silakan Bang. Makasih Bang Ari. Makasih ya Bang ya. Mudah-mudahan dagangannya laku nih. Amin. Amin. Dan juga bisa jadi apa ya Bang ya? Jadi apa? Jadi uang, jadi barang. jadi Bang. Ya, uang Dikira laku. jadi semua orang. Ya budi-budi pilih untuk pemasukan set-top box Dakta ya. gitu. Oke, sudah pukul 20 lewat 17 menit ya, rekan Dakta. Artinya usai sudah kebersamaan kita dalam program Bekasi Bicara. Betul. Bersama dengan 2 reporter. Terima kasih bagi Anda rekan Dakta yang sudah mendengarkan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Pekan Amin. depan kita akan ketemu lagi dalam program 2 Bekasi. reporter Bekasi Bicara. Insya Allah mudah-mudahan kalau misalnya kita tidak berhalangan ya Bang Jadudin Iya, ya. semuanya sehat Bang ya. Iya, Bang Amin. Jadudin kemarin anaknya, istrinya ya Bang ya, sakit ya. Tapi sekarang udah sembuh alhamdulillah Bang. Ya? Alhamdulillah. Baik, jangan sakit Bang, nggak boleh sakit Bang. Kita mah nggak boleh Nah. sakit ini. Kok Bang Ari curhat di sini sih? Iya. Jadi terima kasih bagi rekan Dakta. Kita tutup. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.